Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang digital currency atau yang biasa disebut mata uang digital. Kelompok 5 ini beranggotakan Ariel Hitipiu, Fatur Monoarfa, saya sendiri Tariza Fairuz, Muhammad J. Wartabone, dan Esha Ezra. Digital currency. Mata uang digital atau yang biasa disebut uang digital, uang elektronik atau mata uang elektronik adalah seluruh mata uang, uang atau aset serupa uang yang utamanya dikelola, disimpan atau dapat ditukar melalui sistem komputer digital, terutama melalui jaringan internet. Jenis mata uang digital termasuk mata uang kripto, mata uang virtual, dan mata uang digital bank sentral. Mata uang digital dapat direkam pada basis data terdistribusi di internet, pangkal data komputer elektronik secara terpusat yang dimiliki oleh perusahaan atau bank dalam bentuk berkas komputer atau bahkan pada kartu yang dapat menyimpan nilai mata uang atau yang biasa disebut Store Value Card atau SVC. Mata uang digital memiliki karakteristik yang mirip dengan mata uang konvensional, tetapi umumnya tidak memiliki bentuk fisik seperti mata uang kertas atau logam yang dicetak atau yang bisa disebut uang kartal. Ketiadaan bentuk fisik berupa uang ini itu memungkinkan transaksi yang dilakukan secara instan melalui jaringan internet dan menghilangkan biaya-biaya yang terkait dengan pendistribusian uang kartal. Mata uang virtual tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah karena secara umum tidak diterbitkan oleh badan pemerintahan dan memungkinkan pengalihan kepemilikan melalui perbatasan wilayah. Lanjut. Nah, yang akan kita bahas dari, ketiga mata uang digital, itu yang bakalan kita bahas itu mata uang kripto atau cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan, mata uang digital yang tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya uang kartal yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Jadi mata uang kripto ini menjadi topik yang lagi banyak banget dibicarakan akhir-akhir ini, apalagi dari pandemi Covid yang kemarin, itu dimulai dari fluktuasi jenis kripto yang diperjualbelikan, hingga, kayak public figure yang kayak mikir tuh bisa mempengaruhi harganya, jadi kayak bisa naik ataupun turun. Terus di beberapa waktu lalu, ada topik juga yang muncul kalau misalnya mata uang digital ini itu bukan kripto. Jadi ada muncul yang beda lagi selain dari kripto, tapi kedua mata uang ini tuh masih memiliki komponen yang sangat penting, yaitu sebuah identitas. Lanjut. Jadi, di sini itu ada 6 karakteristik, mata uang kripto. Jadi yang pertama itu ada digital. Digital itu tidak hadir dalam bentuk, fisik. Jadi dia tuh tidak bisa dipegang, tapi tetap bisa dimiliki. Tapi dalam sistem internet, gitu. Terus yang kedua ada peer to peer. Jadi cryptocurrency ini dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lain secara online. Yang ketiga itu ada global, dilakukan secara bebas antar negara tanpa dipengaruhi oleh kurs. Jadi transaksi yang dapat dilakukan secara bebas antar negara tanpa dipengaruhi oleh kurs ini karena satu jenis, mata uang kripto di satu negara dan negara lainnya itu bernilai sama. Perbedaan nilai yang terjadi hanya ada pada uang, konvensional atau uang kartal yang berlaku di setiap negara. Jadi dia tuh nggak perlu mindahin dari US dollar menjadi rupiah atau menjadi pound sterling atau apa, itu nggak perlu. Yang 4 itu ada terra kripsi. Eee, jadi nggak ada nama asli yang bakalan muncul dalam setiap transaksi, kripto ini. Terus juga dia tuh nggak ada aturan siapa yang harus menggunakan, siapa yang harus punya, itu nggak ada, serta tidak ada pula aturan yang mengatur tujuan transaksinya. Jadi nggak kayak bank ya, yang menggunakan nama asli,
terus ada semua identitas kita. Kalau di dalam kripto itu nggak ada, jadi penggunaannya itu disembunyikan, tetapi orang itu tetap bisa ngelihat, transaksi yang terjadi dan kita itu bisa ngelihatnya di blockchain dan itu bakalan dijelasin juga. Selain itu nggak ada batasan atau aturan untuk apa transaksi kripto kita ini. Terus yang kelima ada terdesentralisasi. Jadi transaksi kripto itu nggak melibatkan pihak bank sebagai penengah transaksi, sebagaimana transaksi yang menggunakan uang kartal pada umumnya. Namun seluruh transaksi tetap tercatat dalam blockchain. Yang terakhir, itu ada truthless. Jadi penggunaannya itu dapat saling mengirim uang satu sama lain, tapi nggak harus lewat bank. Jadi kayak kita tuh nggak perlu ngegunain e-banking lagi, yang mungkin harus, menggunakan rekening gimana-gimana, itu tuh udah nggak harus. Gitu. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kita akan ngebahas fungsi-fungsi kripto. Secara singkatnya, fungsi kripto itu ada 3. Yang pertama itu adalah membeli barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada investasi. Ketiga juga ada mining. Dari membeli barang atau jasa, itu bisa diartikan sebagai banyak pelaku usaha yang menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Misalnya dapat digunakan di banyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi, dan bar. Tetapi itu belum menyeluruh, belum tidak sebanyak seperti uang kartal pada umumnya. Dan juga sebenarnya ketika pembayaran dilakukan menggunakan cryptocurrency, itu bisa dibilang mendapatkan sebuah keuntungan, bisa juga sebagai kerugian juga dari penyelenggaranya. Karena cryptocurrency itu bisa naik tak terhingga, bisa juga turun tidak terhingga gitu. Kemudian di investasi itu awalnya cryptocurrency diterbitkan dengan fungsi alat bayar. Karena semakin populer, harganya terus meningkat tajam sehingga banyak orang yang memanfaatkannya sebagai sarana investasi. Tapi juga tidak memungkiri cryptocurrency itu bisa turun sangat-sangat besar, walaupun naik juga bisa besar. Terus juga ada mining. Cryptocurrency itu bisa dilakukan secara mining, bisa didapatkan secara uh, internet gitu, seperti tambang, tapi secara online, secara digital, yang membutuhkan beberapa alat-alat yang sesuai speknya, seperti jaringan internet yang sangat kuat, terus juga RAM yang harus memadai, dan lain sebagainya macam. Oke, next. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang blockchain itu sendiri yang tadi teman saya sudah singgung. Blockchain pada dasarnya adalah database bersama yang berisi entry yang perlu dikonfirmasi dan dienkripsi. Blok adalah bagian terbaru dan berkembang dari blockchain. Ini mencatat transaksi terakhir sampai selesai. Setelah itu blok masuk ke blockchain sebagai basis data permanen dan blok baru dibuat. Jadi bisa disingkat kalau blockchain itu sebenarnya suatu sistem penyimpanan transaksi digital yang dimana melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan dan digabungkan antara hash to hash gitu, hash to block, yang akhirnya menjadi buku besar yang terdistribusi, transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer to peer, di mana mode penyimpanan salinan dari buku besar itu sendiri. Kemudian dari blockchain itu memiliki beberapa manfaat sebenarnya, misalnya mempermudah pendataan, mempermudah juga manajemen dari segala transaksi yang terjadi. Kemudian kalau bicara dari implementasi yang sudah dilakukan blockchain di Indonesia, terutama di sektor-sektor pemerintahan, yang pertama itu biasanya dilakukan untuk berbagi data antar instansi pemerintahan, kemudian ada di pemungutan suara, kemudian ada di kontrak-kontrak proyek dari pemerintah, terus juga kemudian ada di sektor kesehatan, yang mana mencakup dari segala penelitian biomedis, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya macamnya mengenai kesehatan. Kemudian ada di sektor keuangan, blockchain juga sangat berguna sekali di dalam sektor perbankan terutama. Oke, next.
Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang kategori kripto itu sendiri. Yang pertama itu boleh lanjut. Kita membahas tentang cryptocurrency trending. Bentar. Ini kecil banget ya, nggak bisa di zoom ya. Jadi cryptocurrency trending ini yang sekarang banget kalau bisa kelihatan ya. Pertama itu tetap didominan oleh Bitcoin. Yang paling banyak sering banget kita dengar itu adalah Bitcoin. Yang nominalnya itu hampir apa ya sebutannya di atas triliun gitu untuk satu koinnya gitu. Terus juga ada beberapa di bawahnya lagi seperti Ethereum, juga ada ARX, ada FTX token dan lain sebagainya macamnya. Ini untuk dari yang paling dominan. Yang pertama itu tadi Bitcoin, terus kemudian ada BN, BNNI kalau nggak salah, terus juga ada PancakeSwap, Cake bisa disebut Cake, ini lagi happening banget. Terus juga ada Terra, Terra klasik, ada Ethereum dan sebagainya macamnya. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini kita akan ngebahas dari top gainer dan top lossernya. Jadi yang paling tinggi sekarang itu ada di kenaikannya ya sebenarnya. Ada di Celo, kemudian ada di Chills, ada di Decrot, terus juga ada NCO, Bitcoin SP, ada Stax, terus juga ada Hoko. Nah, terus jadi yang terendahnya itu sekarang penurunannya itu ada di Neutrino, USD, Toncoin, Chain, Yota, dan masih banyak lagi ya. Mungkin nama-nama ini asing buat kita, tapi ada beberapa yang sering kita dengar sih sebenarnya. Oke, boleh lanjut. Yang paling sering dikunjungi, paling banget sering kita dengar ya balik lagi ke Bitcoin atau BTC. Terus juga ada yang baru sekarang adalah Luna Gens, PancakeSwap itu yang juga lagi happening banget. Terus juga ada BNB, ada Magic, ada ARK yang biasanya dipakai buat game-game nih, kebanyakan yang keluar. Oke, next. Cryptocurrency yang baru banget ditambahkan, yang baru banget keluar, ini adalah YMPT, ada terus juga Canadian Init DAO, Kronos, TechFly Alpha DAO, Christmas Dog, terus juga ada Dogpad Finance, Dogepad, terus ada Rabbit, ada Image Generation, ada Matchup, ada Nitro Friends Army. Ini yang baru banget ditambahkan koin-koin baru dari cryptocurrency. Terus juga boleh dilanjutkan oleh teman saya mengenai kelebihan kripto. Silahkan. Selanjutnya adalah kelebihan kripto. Kelebihan kripto itu ada 4. Yang pertama, universal. Cryptocurrency dianggap universal karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi penggunanya. Yang kedua, cepat. Transaksi dengan cryptocurrency terbilang sangat cepat jika dibanding dengan transaksi di bank pada umumnya. Yang ketiga adalah transparansi. Setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Hal ini karena setiap transaksi tersebut tercatat dalam blockchain. Dan yang terakhir adalah kontrol pribadi. Masing-masing pengguna bertanggung jawab atas cryptocurrency-nya. Selanjutnya ada kekurangan kripto. Kekurangan kripto itu ada 4. Yang pertama adalah celah kejahatan. Tidak ada yang tahu siapa yang tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode cryptocurrency. Oleh karena itu banyak yang memanfaatkan cryptocurrency untuk kejahatan. Yang kedua ada akses. Karena cryptocurrency menggunakan sistem password tanpa ada pihak yang mengaturnya,
maka pengguna berisiko kehilangan semua cryptocurrency di akunnya jika lupa password. Yang ketiga ada ilegal. Banyak negara masih menganggap cryptocurrency ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negaranya. Dan yang terakhir ada volatilitas tinggi. Nilai mata uang bisa tiba-tiba naik atau turun secara drastis dan dalam waktu singkat. Selanjutnya akan dibaca teman saya. Contoh cryptocurrency itu Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital desentralisasi yang dibuat pada Januari 2009. Penemuan Bitcoin adalah mengikuti gagasan yang ditetapkan dalam kertas putih oleh Satoshi Nakamoto, nama alias. Kemudian Ethereum. Ethereum adalah platform blockchain yang terdesentralisasi yang menciptakan jaringan peer-to-peer yang mengakseskan dalam memverifikasi kode aplikasi yang disebut kontrak pintar dengan aman. Mata uang kripto natif dan blockchain Ethereum disebut dengan Tether. Tether adalah jenis cryptocurrency berbasis blockchain yang jumlahnya setara dengan mata uang tradisional seperti dolar, euro, yen, dan disimpan pada rekening bank tertentu. Token asli jaringan Tether diperdagangkan di bawah simbol SDT. Ya, next, lanjut. Cryptocurrency di Indonesia, Gubernur Bank Indonesia BI Peri Wirjio menegaskan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanyalah mata uang rupiah. Lanjut. Cryptocurrency di Indonesia sendiri sudah memberikan izin terhadap 299 cryptocurrency yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditis. 10 diantaranya yaitu Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP atau Ripple, Bitcoin Cash, Binance Coin, USD Coin, Litecoin, Bitcoin SV, Litecoin. Lanjut. Baik, terima kasih. Inilah pemaparan kelompok 5. Semoga ada manfaatnya bagi kami khususnya kelompok dan pada umumnya mahasiswa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.